Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yakhruju fi akhir zaman rijalu yahtaluna dunya بالدين يلبسون للناس سلود ضاني من لدن ألسنتهم أحلى من سكاري وكلهم كلبه دعابي يقول الله عز وجل أبي يعتروا أم علي يتريئون فبي خلبت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع العالم منهم خيرانا. Akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencari dunia dengan agama. Di hadapan manusia mereka memakai baju dari bulu domba untuk memberikan kesan kerendahan hati mereka. Lisan mereka lebih manis dari gula, namun hati mereka adalah serigala. Ustadz Wahabi mengeluarkan fatwa dan berbicara hanya untuk nafsu dunia saja. Pena dan lisannya mengeluarkan kebohongan, kedustaan, kesombongan. Ia mengatakan sesuatu yang tidak ia ketahui, yaitu membid'ah-bid'ahkan seperti maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, bersolawat bid'ah, nuzul Quran bid'ah, tahun baru Hijriah bid'ah, malam Lailatul Qadar bid'ah, tarawih bid'ah, kunut subuh bid'ah, halal bid'ah, salaman setelah sholat bid'ah, dan juga menghina wali-wali Allah, dan masih banyak. Ia berkata dan mengharam-haramkan yang keluar dari mulutnya dan tulisannya yang sesat dan penuh kedustaan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama akhafu 'alal ummati aimatal mudillin." Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku adalah para iman atau pemuka agama atau ulama yang menyesatkan. Dan ini bukti kitab-kitab dan fatwa-fatwa yang dibuat oleh ulama-ulama Wahabi yang memiliki ajaran dan pendapat yang bertentangan dengan ajaran baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, dalam kitab karangan Abdullah bin Zaid, ulama Wahabi yang berjudul Al-Iman bil Al-Anbiya'i Jumlatan, itu beriman kepada semua kitab. Disebutkan di dalam kitab itu bahwa Nabi Adam alaihissalam bukanlah Nabi dan juga bukanlah Rasul Allah. Dan di dalam buku Al-Qawlu Al-Mukhtar li Fana'yan Nar karangan Abdul Karim Al-Humaid ulama Wahabi disebutkan bahwa neraka tidak kekal dan orang-orang kafir tidak diazab selamanya di neraka karena akan dipindahkan ke surga. Juga di dalam buku Wahabi yang berjudul Fatawa Al-Marah disebutkan bahwa menceraikan istri ketika haid tidak menyebabkan jatuh talak. Padahal ijma ulama mengatakan seorang suami yang menceraikan istri ketika sang istri sedang haid, maka talaklah tetap sah dan istri menjadi haram bagi suaminya. Juga di dalam buku Fatawa Al-Marah juga disebutkan bahwa perempuan tidak boleh menyetir. Ijma ulama mengatakan perempuan boleh mengendari mobil selagi tidak ada fitnah dan tetap terjaga aurat serta kehormatannya. Juga di dalam buku Halaqat Mahnua karangan Isyam Al-Aqad ulama Wahabi disebutkan bahwa mengucap zikir la ilaha illallah sebanyak 1000 kali adalah sesat dan musyrik. Dan di dalam karangan kitab Ibnu Utsaimin ulama Wahabi berkata, ziarah kubur bagi wanita adalah haram termasuk dosa besar meskipun ziarah ke makam Rasulullah SAW. Padahal dalam ajaran Islam tak ada larangan wanita melakukan ziarah kubur termasuk ziarah ke makam Rasulullah SAW. Di dalam buku At-Taqi Al-Adali Kasirin min Masail Al-Adwa Al-Umrah karangan Abdul Aziz ibnu Abdullah bin Bas disebutkan bahwa memotong jenggot apabila mencukur hukumnya haram. Padahal di dalam Islam tidak melarang memendekkan jenggot agar kelihatan rapi, bahkan dianjurkan karena Allah Subhanahu wa taala mencintai keindahan. Dan di dalam kitab Al-Ishabah Al-Juwayjati Imam Masjid Jamir Rudda Damaskus Syria disebutkan ketika berada di masjid
Al-Dakhot Damaskus, salah seorang ulama Wahabi mengatakan, sholawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan suara nyaring setelah azan hukumnya sama seperti anak yang menikah, ibunya kandungnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan mengucapkan kalimat sadaqallahul azim, maha besar Allah dengan segala firman-Nya setelah selesai membaca Al-Quran adalah bid'ah, sesat dan haram hukumnya. Dan juga banyak beberapa contoh lagi yang bertolak belakang dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.